lebih nih dari 3 bulan ya. Misalkan terkait dengan masalah perizinan, itu kan agak susah ya misalkan ya. Pak, kita butuh waktu lebih dari 3 bulan karena perizinannya belum terbit dan lain sebagainya. Maka tolong ya itu diinformasikan kepada pihak yang memberikan komplain dan kepada lembaga sertifikasi kalau kita membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk menangani komplain ini karena masalah legalitas misalkan dan lain sebagainya. Oke. Yang selanjutnya menetapkan tindakan yang tepat ya. Bagaimana menyelesaikan komplain dan kekurangan-kekurangan lainnya yang nanti akan berdampak ya pada persyaratan-persyaratan berikutnya. Artinya gini, tindakan perbaikan sudah dilakukan, tindakan pencegahannya juga harus dilakukan agar tidak terjadi hal yang sama di bidang-bidang yang lain atau di persyaratan-persyaratan yang lainnya. Ya. Jadi 2 minggu, 3 bulan. Nah, selesai komplain itu dianggap oke dan sudah selesai, dianggap berhasil ditangani, maka kita wajib memberikan informasi kepada pihak yang memberikan komplain dan kepada lembaga sertifikasi. Ya. Jadi tidak cuma ketika kita butuh waktu lebih dari 3 bulan, tapi ketika komplain itu sudah selesai, maka kita harus memberikan informasi kepada pihak pemberi komplain dan lembaga sertifikasi. Tata waktu ini ya, kemudian tahapan-tahapan ini wajib ada dalam SOP komplain Bapak Ibu khusus untuk sertifikasi COC-FSC. Ya, note-nya. Tapi kalau misalkan ada, Pak, kita lebih jelas lagi atau lebih rinci lagi, silakan. Monggo ditambahkan bagaimana. Tapi urutan-urutan ini, tata waktu ini, itu wajib ada di dalam prosedur komplainnya Bapak Ibu sekalian. Nah, itu 1.7. 1.8 Bapak Ibu terkait dengan produk tidak sesuai atau non-conforming product. Jadi ketika Bapak Ibu nanti sudah tersertifikasi FSC, kemudian Bapak Ibu mengirimkan produk nih. Produk itu diklaim sebagai produk FSC ya kepada buyernya kita. Tapi ternyata misalkan di dokumennya kita itu tidak diklaim atau tidak ada tanda-tanda yang terkait dengan FSC. Nah, ini termasuk adalah non-conforming product. Ya. Kalau itu terdeteksi, atau misalkan gini, kita krimnya itu ternyata produknya produk FSC, tapi ketika misalkan kita ke-trace bahan bakunya, ternyata ada bahan baku yang dia tidak menggunakan FSC, sedangkan kita klaimnya produk FSC. Nah, itu yang dimaksudkan dengan non-conforming product. Ya. Ketika kita sudah menjual produk FSC, kita mengirimkan produk FSC, tapi ternyata bahan bakunya tidak berasal dari FSC atau dokumen pengirimannya tidak mengidentifikasi adanya itu produk FSC, maka yang pertama teman-teman harus lakukan adalah menginformasikan kepada lembaga sertifikasi dan customer-nya Bapak Ibu di mana produk itu kita kirimkan dalam waktu 5 hari kerja. Nah, itu ya. Jadi ada tata waktunya juga. Jadi buatkan email secara tertulis, Dear Bapak Ibu lembaga sertifikasi dan customer, untuk produk ini invoice nomor segini dan lain sebagainya ternyata kita identifikasi dia adalah non-conforming product. Itu dalam waktu 5 hari kerja setelah kita identifikasi kesalahan tersebut. Ya. Kemudian melakukan analisa apa penyebabnya, ya. Kemudian bagaimana tindakan perbaikannya dan tindakan pencegahannya agar tidak terulang kembali. Nah, ketika misalkan Pak susah banget nih kita selesaikan dan lain sebagainya, saya pernah gitu ya handling kasus seperti ini Bapak Ibu. Artinya kasusnya adalah dia mengirimkan produk FSC, tapi tadi bahan bakunya ternyata dia campur dengan bahan baku FSC dan non-FSC. Nah, ini kan masuknya ke major finding ya, dan ini non-conforming product. Dan ternyata dia tidak melakukan urutan-urutan ini tadi. Bingung. Gimana Pak? Ya udah, kita kerjasama dengan lembaga sertifikasi, konsultasi dengan lembaga sertifikasinya untuk memastikan bagaimana sih tindakan yang baiknya gimana, bagaimana biar ini benar, bagaimana langkah-langkah penyelesaiannya dan sebagainya biar sesuai dengan standar. Jadi ada komunikasi, ada kerjasama antara kita dengan lembaga sertifikasi untuk menangani handling produk yang tidak sesuai ini, gitu ya. Jadi 1.7 1.8 itu terkait dengan komplain dan terkait dengan non-conforming product after sales ya, setelah kita mengirimkan atau menjual produk kita.
Dokumentasi yang dibutuhkan yang pasti SOP, di mana SOP itu termasuk langkah-langkah dan tata waktunya yang penting ya Bapak Ibu, tata waktunya. Mungkin nanti kalau misalkan sudah bikin SOP khusus dan lebih rinci lagi untuk sesuai yang FSC ditambahkan terkait dengan tata waktunya adalah 2 minggu, 3 minggu, 5 hari dan 3 bulan ya, itu harus tercantum di SOP-nya kita. Kemudian ketika ada komplain, ada non-conforming product, semua rekaman-rekaman baik form, email, komunikasi, dokumentasi ya kepada pihak yang terkait, mau itu komplain maupun produk harus disimpan, harus di-keep, dan tanggal-tanggalnya harus dipastikan sudah sesuai dengan ketentuan timeline yang disyaratkan di FSC. Oke, itu 1.7 dengan 1.8. Ada yang mau diskusikan Bapak Ibu? Belum, Pak. Lanjut ya Pak. Oke. Kita yang terakhir adalah 1.9 dengan sampai dengan 1.11 ya. Karena 1.1 itu adalah sistem manajemen sudah kita bahas semuanya. Oke, yang di 1.9 dan 1.10 ini sebetulnya gini Bapak Ibu, cuma statement saja, pernyataan dari kita kalau kita support verifikasi transaksi. Apa yang dimaksud dengan verifikasi transaksi? Lembaga sertifikasi itu kan sebelum dia memberikan atau menerbitkan sertifikat FSC, maka dia juga harus diaudit oleh lembaga akreditasi namanya ASI. Ya, di mana ASI ini adalah lembaga yang nanti akan mengaudit lembaga sertifikasi sama seperti dengan pada saat lembaga sertifikasi mengaudit kita. Ketika misalkan ASI, lembaga ASI datang nih ke lembaga sertifikasi tertentu ya, kemudian dia mengecek bagaimana cara kita mengaudit pada saat itu. Nah, kemudian sampel yang diambil ternyata sampel PT Box Indonesia. Nah, PT Box Indonesia itu diminta menyediakan beberapa sampel transaksi produk oleh lembaga sertifikasi. Nah, kita wajib memberikan data transaksi produk itu yang diminta oleh lembaga sertifikasi untuk kegiatan verifikasi transaksi. Artinya, dokumen-dokumen yang diminta oleh lembaga sertifikasi pada saat dia diaudit oleh lembaga akreditasi, kita wajib memberikan. Kalau misalkan kita yang diminta. Tapi kalau perusahaan yang lain ya perlu kita diminta. Pak, bagaimana dengan harga? Harga mau ditutup juga nggak masalah. Yang penting kita akan melihat adalah bagaimana kesesuaian lacak balak pada saat auditnya. Harga itu tidak termasuk dalam traceability dan lain sebagainya. Ya, jadi 1.9 itu kita mendukung kegiatan verifikasi transaksi. Nah, 1.10 juga sama. Kalau misalkan ternyata kita menggunakan serat kayu yang kemudian diragukan serat kayunya bagaimana, maka kita harus mendukung pengujian serat kayu. Kita kasih spesimen, kita kasih sampel bahan baku kita kasih produk kita kirimkan, nih, apakah komposisi spesies kayunya memang sesuai dengan apa yang kita statement dan lain sebagainya. Ya. Intinya 19 dengan 110 itu. Ya, 19 kalau diminta data oleh lembaga sertifikasi diberikan. Kalau kita diminta produk atau bahan baku untuk uji serat kayu juga diberikan. Nah, 1.11 adalah ini sama tambahannya dengan klausul 7 tadi ya. Kita harus menunjukkan kepatuhan. Kita harus menunjukkan kalau kita sudah comply terhadap skema sertifikasi lainnya untuk khusus syarat ketenaga kerjaan ya. Jadi kalau misalkan tadi kita punya sertifikasi lain yang terkait dengan ketenaga kerjaan yang lebih lengkap, kayak misalkan sekarang BSI, BSCI, SA8000 dan segala macamnya, itu kan lebih komplit ya, lebih lengkap. Itu juga sudah masuk dari bagian kalau kita sudah memenuhi capture 7 atau klausul 7 terkait dengan persyaratan pokok. Jadi kalau kita sudah oke, kita sudah menjalankan skema sertifikasi lainnya untuk tenaga kerjaan, itu dianggap sudah oke. Itu 1.9, 10, dan 11 dokumen-dokumennya ya sama ya, rekaman-rekaman, semuanya rekaman-rekaman, komunikasi, dokumentasi, pengiriman produk, dan segala macamnya yang diberikan kepada lembaga sertifikasi di KIP. Kalau kita sudah support. Oke, itu klausul 1 terkait dengan COC Management System. Ada yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Mulai dari 1.1 sampai dengan 1.11.
Ini biasanya memang lebih kepada penanggung jawabnya di MR ya, di MR. Karena ini semuanya lebih sifatnya ke dokumentasi implementasi. Nah, kalau yang klausul 2 ini itu nanti masuk ke bagian purchasing, bagian pembelian gitu. Karena material sourcing nih ya. Jadi jangan salah-salah pilih supplier ya. Kalau salah pilih supplier nanti kita nggak bisa klaim produk kita sebagai produk FSC sesuai dengan ruang lingkupnya kita. Baik, Bapak-Bapak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak saya lanjut ya. Ya. Baik, bagian 2 ini itu terkait dengan bagaimana kita memastikan. Ini bagian purchasing ya, teman-teman di bagian purchasing ada kan ya? Coba ngajak yang bagian purchasing. Siapa bagian purchasing Bapak Ibu? Siapa bagian pembelian? Oke. Bu, ini harus diperhatikan ya Bu, karena ini nanti akan terkait dengan bagian di Ibu, di departemen Ibu, bagaimana memastikan bahwa bahan baku yang kita beli itu sudah sesuai dengan persyaratan. Nah, di material sourcing ini atau sumber bahan baku ini, itu ada 8 klausul, 2.1 sampai 2.8. 2.1, nah, Ibu nanti atau kita harus memelihara ya. Kita harus membuat yang namanya list supplier FSC kita. Kita harus membuat bentuknya X, LK atau apakah, tapi kita harus melist siapa saja pemasok, siapa saja supplier FSC kita yang tahun lalu dan tahun berikutnya ya. Tahun lalu yang karena kalau mau diaudit itu yang sudah mensuplai bahan baku yang kita butuhkan sesuai dengan ruang lingkup sertifikasinya kita. Apa saja listnya? Informasi yang harus di-list adalah yang pertama, apa kelompok produknya, siapa nama pemasoknya, berapa kode sertifikasinya, kemudian masa validitas berlaku sertifikatnya kapan, terus bahan baku yang disuplainya apa. Kalau mau ditambahkan misalkan apa input klaim kategorinya, apakah di FSC Recycle 100%, apakah di FSC Recycle Credit, apakah di FSC 100%, nah itu juga harus dicantumkan di list atau form atau apa ya, tabel lah ya, tabel daftar pemasok bahan baku FSC. Nah itu harus dipelihara ya Bapak Ibu ya, harus dibuat. Setiap supplier yang masuk produk bahan bakunya ke kita harus di list, harus di list. Nah yang kedua, ketika kita sudah masuk mengecek ya suppliernya kita wajib memverifikasi. Jadi ketika kita mau beli nih, oh si Anu nih, si PT ini ternyata dapat informasi dia sudah tersertifikasi FSC, ya, tapi wajib dicek dulu. Ya 2.2 wajib dicek, diverifikasi melalui database FSC. Ya. Jadi database FSC ini adalah berisi seluruh klien-klien FSC, seluruh perusahaan-perusahaan yang sudah tersertifikasi FSC di seluruh dunia. Ya. Jadi kalau misalkan kita mau search Indonesia, kita search Indonesia, klik Indonesia, kita klik PT tersebut, kita lihat apakah status sertifikatnya masih berlaku, masih aktif, dan apakah bahan baku yang dikirimkan itu sesuai dengan produknya kita yang kita butuhkan. Ya. Jadi sebelum kita membeli, dicek dulu untuk memastikan ini. Kenapa harus dicek Bapak Ibu sekalian? Ini minimal ya, kalau saya sih minimal pengecekannya 6 bulan sekali, paling enggak. Atau ketika pada saat kita mau membeli, di cross check. Jadi nanti PO pembelian bahan baku dilampirkan dengan bukti pengecekan kita di websitenya FSC. Kenapa seperti ini? Karena gini Bapak Ibu sekalian, kan supplier kita juga diaudit ya dengan lembaga sertifikasi. Untuk hari ini, misalkan untuk pekan kemarin, mereka masih aktif. Tapi pekan berikutnya, ternyata mereka diaudit oleh lembaga sertifikasi dan mereka mendapatkan major, ya karena mungkin masalah pergantian karyawan dan segala macamnya, mereka mendapatkan 5 major atau lebih. Nah, kalau mendapatkan 5 major atau lebih, ketentuan sertifikasinya itu, sertifikatnya langsung automatically disuspend. Ya. Ternyata minggu lalu masih aktif, minggu berikutnya ternyata sudah disuspend karena temuan tersebut. Nah, kalau sudah disuspend berarti kita tidak boleh membeli bahan baku dari si supplier ini sampai sertifikatnya kembali aktif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Inilah kenapa kemudian kita pentingnya melakukan pengecekan secara
rutin sebelum kita membeli bahan baku FSC. Ya. Jadi suppliernya dimasukkan ke dalam list, kemudian setiap proses pembelian kita akan pengecekan. Nah, ketika sudah pengecekan, nanti di bagian 2.3, ini di bagian teman-teman yang terkait dengan masalah handling raw material, gudang. Ada yang bagian gudang, Bapak Ibu? Gudang bahan baku. Nah, ya, jadi gudang bahan baku nanti memastikan. Jadi ketika produknya itu sudah oke, dokumennya sudah lengkap ya, dikirimkan ke bagian bahan baku. Nanti teman-teman dari bagian warehouse untuk bahan baku harus dicek ya, apakah tipe dan jumlah bahan baku sudah sesuai. Ya, kalau sudah sesuai oke. Nah, yang paling penting adalah dua ini. Teman-teman ketika menerima bahan baku harus dipastikan ada klaim FSC-nya di dalam produk tersebut atau di dalam dokumen pengiriman dari si supplier. Lihat klaimnya. Apakah FSC recycle 100%? Apakah FSC recycle kredit? Itu harus tertera jelas di dokumen pengiriman dari si suppliernya. Nah, yang kedua Bapak harus cek juga kode sertifikatnya. Apakah kode sertifikat si supplier sudah ada juga di dokumen pengiriman? Kalau sudah ada berarti sudah aman. Ya. Artinya tugas dari teman-teman di bagian warehouse untuk bahan baku adalah memastikan jumlahnya sudah oke, tipenya sudah sesuai, tidak ada kekurangan, klaim sertifikat SVC-nya juga sudah ada, dan klaim FSC-nya juga sudah ada. Nah, ini biasanya saya mengusulkan kepada teman-teman untuk menggunakan checklist internal ya. Checklist, udah ada semuanya, berarti tinggal masuk ke penyimpanan, ke storage. Nah, ya. Jadi itu yang harus dilakukan setelah dilakukan purchasing, maka di bagian gudang pun harus mengecek lagi. Apa yang dicek? Terutama yang klaim FSC-nya dengan kode sertifikat FSC-nya di dokumen pengirimannya. Kemudian 2.4, kita boleh menggunakan bahan baku sesuai dengan kelompok produk yang tabel B ini. Ya. Kita ke tabel B dulu ya. Nah ini. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mengklaim produk kita adalah FSC 100%, maka wajib menggunakan bahan baku FSC 100%. Kalau kita mau mengklaim produk kita FSC mix X% atau FSC mix kredit, maka kita boleh mencampur ya FSC 100%, FSC mix X%, dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita mengklaim produk kita adalah FSC recycle 100% atau FSC recycle kredit, maka kita wajib menggunakan bahan baku FSC recycle 100% atau FSC recycle kredit atau bahan baku pre atau purpose konsum. Nah, itu ya. Jadi nanti ini Bapak Ibu ada input yang wajib digunakan untuk klaim output produk yang ini. Ya. Jadi kalau misalkan, Pak, bisa nggak kita output klaimnya adalah FSC 100%, tapi bahan bakunya FSC recycle 100%, yang nggak bisa. Ya. Karena FSC 100% itu wajib menggunakan bahan baku FSC 100%. Gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh menggunakan bahan baku dengan output produk klaimnya seperti ini, itu tidak sesuai dengan ketentuan yang di tabel B ini. Jadi harus sesuai dengan ketentuan. Kemudian dokumentasi yang dibutuhkan, list supplier ya. Selama 1 tahun ke belakang, termasuk informasi-informasi yang dipersyaratkan tadi, dan waktu periode pengecekannya. Misalkan Januari sampai Juni, Juli sampai Desember. Nah itu sudah statement ya, di list suppliernya harus statement itu. Paling enggak kita mengecek atau screenshot selama 6 bulan sekali dari database FSC. Kemudian bukti form pengecekan kesesuaian bahan baku, checklist tadi saya bilang. Kalau kita bikin checklist internal untuk memastikan klaimnya ada sama nomor sertifikatnya ada, dan itu semuanya bisa kita lampirkan di dokumen yang dikirimkan oleh dari supplier. Oke, itu 21 sampai dengan 24. Kemudian 2.5, ketika misalkan kita menggunakan bahan baku yang tidak bersertifikat FSC, nah ini ya, tadi ya, kita membeli bahan baku yang daur ulang atau bahan baku yang recycle,
yang berasal dari supplier yang tidak bersertifikat FSC, maka harus ditambahkan dengan klausul FSC SCD 40007. Ya. Misalkan kita menggunakan kertas bekas dari supplier banyak nih, dan suppliernya itu belum tersertifikat FSC, maka kita harus menggunakan standar yang 4007. Harus ada kunjungan ke supplier, harus ada penilaian ke supplier, harus ada audit ke supplier gitu untuk memastikan bahwa bahan baku yang kita beli memang bahan baku yang diklaim sebagai bahan baku bekas atau bahan baku reclaim. Ya. 2.6 juga tadi sama penguatan. Kalau kita membeli bahan baku berasal dari hutan yang belum tersertifikasi, maka kita menggunakan FSC Control Wood Standard FSC STD 40005. Ya 25, 26 ini hanya penguatan ya, penguatan kalau ini, kalau ini dan segala macamnya. Intinya kalau semuanya bahan bakunya itu tidak berasal dari supplier yang bersertifikat FSC maupun dia log atau kayu atau misalkan kertas bekas yang kita pakai. Selama dia tidak menggunakan atau tidak bersertifikat FSC, maka standar ini langsung berlaku. Tapi kalau dia sudah bersertifikat FSC, maka sudah hilang kewajiban kita untuk menggunakan standar ini. 25 dan 26. Nah, kalau misalkan 2.7 ya, kita hasil produksi ya, kemudian sisa dari hasil produksi itu bisa kita gunakan lagi bahan bakunya dengan kategori yang sama atau rendah inputnya. Itu artinya sisa-sisa hasil produksi yang memang tidak kita buang, yang tidak kita jadikan waste dan bisa kita produksi lagi, itu bisa kembali kita gunakan sebagai bahan baku di 2.7. Nah, kalau 2.8 itu ketika Bapak Ibu, misalkan nih untuk simulasi FSC, kita beli dulu nih bahan baku ya yang akan kita gunakan untuk simulasi sebagai produk FSC. Nah, sisa stok bahan baku yang kita gunakan tersebut itu nanti ketika misalkan kita sudah mendapat sertifikasi, maka bahan baku itu bahan baku sah dan bahan baku yang bisa kita klaim untuk sertifikat atau untuk produksi FSC ketika kita sudah mendapatkannya. Jadi artinya gini, sisa bahan baku FSC yang kita beli sesuai dengan ketentuan FSC, suppliernya FSC, kita checklist semuanya FSC, tapi kita gunakan untuk simulasi karena kita belum dapat sertifikat FSC. Setelah kita dapat sertifikat FSC, maka bahan baku tersebut bisa kita gunakan untuk proses produksi FSC sisanya. Ya, selama dia memang sesuai dengan persyaratan FSC. Begitu Bapak Ibu 2.5, 2.6 dan 2.78. Kalau untuk dokumentasinya ya laporan dokumen pembelian bahan baku FSC gitu ya. Laporan, kalau begini bukan mutasi kayu ya, laporan misalkan produksi kertas dan lain sebagainya, itu juga nanti bisa dilihat apakah sisa bahan baku atau sisa produksinya itu dimanfaatkan lagi atau tidak. Oke, itu terkait dengan klausul 3 ya, di mana ada 2 klausul tadi, ada 8 ya. Jadi lebih kepada lebih kepada teman-teman di bagian purchasing dan teman-teman di bagian gudang raw material. Oke, di bagian 3 material handling. Jadi setelah kita cross check bahan bakunya, oke semuanya. Nah, bagaimana penempatannya? Bagaimana treatmentnya? Bagaimana lokasinya? Kita harus memenuhi klausul 3.1. Jadi di 3.1 ini jika dikhawatirkan nih adanya risiko pencampuran bahan baku yang tidak sesuai dengan persyaratan FSC atau yang FSC dan non FSC, gudang kita sempit nih Pak misalkan. Jadi bahan baku FSC kalau bisa dan wajib tidak boleh bercampur, tidak boleh bertumpuk-tumpukan dengan bahan baku yang non-FSC, maka kita wajib mengimplementasikan beberapa metode pemisahan. Yang pertama adalah physical separation ya, atau pemisahan bahan baku secara fisik. Jadi Bapak Ibu misalkan di gudang bahan baku ini lokasi khusus FSC ya.
Yang non FVC tidak boleh di sini. Nah, itu secara fisik. Pak, tapi kalau misalkan nggak bisa, gudang kita sempit gitu ya, kita naruhnya lokasinya sama. Oke, berarti ada pemisahan bahan baku sementara. Mau dia diberikan papan nama FSC, mau dia diberikan kartu stok bahan baku FSC, mau dia dikasih misalkan tali yang menandakan dia ada talinya FSC dan lain sebagainya. Jadi sifatnya temporary, ya, sifatnya sementara, tidak secara langsung fisik dipisahkan. Nah, yang selanjutnya juga ketika sudah dipisahkan dikasih identifikasi. Ya. Kalau misalkan FSC ada identifikasinya, apakah dia kertas FSC recycle 100%, apakah dia kertas FSC recycle kredit dan lain sebagainya, apakah dia kertas FSC 100%, itu harus ada identifikasinya. Harus ada keterangan itu misalkan di tumpukan bahan baku kertas atau jumbo roll yang kita beli dari supplier. Jadi ketika auditor datang, papan nama FSC-nya udah ada nih. Di fisiknya juga sudah tertera keterangan FSC-nya dan lokasinya juga sudah dipisahkan, baik sementara maupun fisik. Ya, jadi sekali lagi teman-teman di bagian gudang